Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahil azim bukrat wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، فيا أيها المؤمنون المؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirah jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dalam suasana pagi yang khidmat berselimut rahmat dan kebahagiaan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama untuk menunaikan rangkaian ibadah salat Idul Fitri 1444 Hijriah. Selain itu, marilah kita sejenak kita mengenang bersama-sama anggota keluarga, tetangga, sahabat dan saudara seiman kita yang pada tahun lalu masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut berhari raya bersama dengan kita. Namun pada hari raya kali ini tidak lagi ditakdirkan untuk bersama dengan kita. Kepada mereka, marilah kita bersama-sama mengiringkan suratul Fatihah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk kejayaan, untuk kemaslahatan dan untuk kebahagiaan umatnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kata Idul Fitri terdiri dari dua kata, yaitu Aid dan Fitri. Aid bermakna kembali dan Fitri berarti suci atau kembali kepada fitrah kemanusiaan yang sesungguhnya. Karena itu, maka Idul Fitri dapat dimaknai dengan kembalinya seorang manusia kepada kesucian dan fitrah kemanusiaannya. Penamaan hari raya ini paling tidak memiliki beberapa alasan. Yang pertama, pada hari ini umat Islam yang telah melaksanakan ibadah Ramadan seperti dilahirkan kembali, dilahirkan dengan kesucian tanpa noda dan dosa, persis seperti halnya seorang bayi yang baru dilahirkan ke muka bumi ini, sebagaimana sabda Nabi, kullu mauludi yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dari perut ibunya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang kedua, di hari di luar bulan suci Ramadan, banyak di antara kita manusia hanyut dengan hawa nafsunya
dan tidak mampu mengendalikan dirinya, sehingga sifat serakah, ambisius dan sangat egois. Dalam bulan Ramadan, semua itu dapat kita kendalikan dengan baik. Karena itu, pada hari ini umat Islam yang telah berhasil menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan menemukan kembali jati diri kemanusiaannya. Yang ketiga, pada hari ini, di hari raya Idul Fitri, umat Islam disadarkan kembali dengan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim." Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Allah berkata kepada kita, "Alastu birabbikum?" Iyakah puangmu menang? Qalu, "Puang dari menang." "Bala, tolong puang." "Syahidana, hidup puangku." Setelah sebulan penuh kita telah terdidik meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Maka dengan semestinya di hari-hari ke depan kita pun mulai meningkatkan hubungan yang baik antar sesama manusia. Karena itulah maka hari raya Idul Fitri kita dianjurkan untuk saling memaafkan, karena saling memaafkan termasuk dari golongan orang-orang yang takut kepada Allah. Matama golongan poleri tau iri Allah Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang selalu memaafkan di dalam golongan orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang bertakwa yang mampu saling memaafkan satu sama lain. Kemudian kita mesti juga saling mendoakan antara satu sama lain dengan mengucapkan semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak ada yang dapat menjamin bahwa dirinya terlepas dan bebas dari dosa. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kullu bani Adam khata'un. Setiap dari keturunan Nabi Bani Adam adalah memiliki kesalahan dan dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik orang-orang yang memiliki kesalahan dan dosa yaitu orang-orang yang bertobat dan tidak ingin kembali melakukan perbuatan dosa. Setiap manusia berdosa, dosa kepada Tuhannya, dosa kepada sesama manusia, dan bahkan dosa terhadap lingkungannya. Tak satu pun yang luput dari yang demikian itu. Karena itu selayaknya lah bagi kita semua untuk meminta maaf dan saling memaafkan, menghalalkan dan saling menghalalkan atas berbagai macam kesalahan yang telah kita lakukan. Perintah untuk saling memaafkan terdapat pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat indahu mazlimatun li akhihi." Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik yang menyangkut kehormatannya dan atau sesuatu yang lain, falyatahallalahu minha fa innahu laysa thamma dinaru wala dirhamun, maka hendaklah ia minta dihalalkan darinya hari ini sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi di hari kiamat. Min qabli ay yu'khadha li akhihi min hasanatihi, jika dia memiliki amal soleh akan diambil darinya seukuran kezalimannya. Fa illam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayyi'atin akhihi faturihat alaih, dan jika dia tidak mempunyai kebaikan lagi akan diambil dari keburukan saudara yang telah ia zalimi kemudian dibenamkan kepadanya. Hadis di atas menjelaskan bahwa kezaliman atau kesalahan yang telah kita perbuat pada orang lain bisa mengurangi timbangan amal kebaikan kita. Bahkan seseorang dapat merugi tatkala seluruh amal kebaikannya telah diserahkan kepada saudaranya yang telah ia zalimi. Lalu keburukan-keburukan lain pun akan dipikulkan kepadanya akibat kezaliman yang telah dilakukan kepada orang lain. Karena itu, memohon maaf adalah pilar yang sangat penting agar kita kelak tampak dosa dan kezaliman itu tidak berubah menjadi bumerang di hari akhirat nanti. Sebagai kelanjutan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
kita dianjurkan untuk memberikan keselamatan dan kedamaian kepada saudara-saudara kita. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dikatakan orang yang berislam adalah mampu menyelamatkan lidahnya dan tangannya demi keselamatan muslim yang lainnya. Hadis ini menerangkan bahwa seorang muslim yang baik adalah mereka yang menghadirkan keselamatan dan kedamaian kepada sesama muslim dari lisan dan tangannya. Artinya, seorang muslim haruslah menjaga hubungan baik antara dirinya dengan Allah dan di antara dirinya dengan sesama manusia, dengan tidak mencaci dengan lisannya dan tidak mengambil dan merampas hak-hak saudaranya dengan tangannya. Lisan dilarang melukai hati. Diajarkan untuk tidak berbohong, berghibah dan juga namimah. Tangan tidak digunakan untuk menzalimi. Demikian pula dengan seluruh anggota tubuh yang lain. Terkait dengan sebab-sebab selamatnya seseorang, kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baitika wa abki 'ala khati'atik. Apa sebab keselamatan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, keselamatan itu hendaklah engkau menjaga lisanmu, penuhi rumahmu dengan ibadah kepada Allah dan tangisilah dosa-dosamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Orang yang dadanya lapang untuk saling memaafkan merupakan salah satu ciri dari ahli syurga. Imam Ja'farus Shadiq, cucu langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengungkap bahwa orang-orang yang menjadi calon penghuni syurga memiliki beberapa kriteria. Yang pertama disebutkan Imam Ja'far Shadiq, wajhul mumbasit, wajahnya selalu berseri-seri. Jika wajahnya dipandang, orang lain merasa nyaman dan tenang. Karena itu banyak orang yang ingin berteman dan bersahabat dengannya. Kemudian yang kedua, lisanul afif, yaitu lidah yang bersih dan terjaga. Kata-katanya adalah kejujuran, untayan kalimatnya sopan dalam tutur dan senantiasa menyejukkan hati orang lain. Kemudian yang ketiga, yadun mu'tiyah, tangannya suka memberi dan menolong orang lain. Tangannya tidak terbelenggu ke lehernya karena kikir dan pelit. Ia sadar dan meyakini bahwa kekikiran dapat menutup pintu syurga. Kemudian yang keempat, qalbur rahim, hatinya penuh dengan kasih sayang. Tak canggung ia meminta maaf karena kesalahannya. Ia senang memaafkan orang lain, tidak dendam, angkuh dan sombong. Pesan yang ingin kita ungkapkan dari untayan-untayan hadis di atas adalah bersegeralah kita berbuat baik kepada semua orang. Bahkan pun jika orang lain itu pernah berbuat jahat kepada kita, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Melalui khutbah Idul Fitri juga ini, marilah kita juga berbuat baik kepada siapa saja, terutama duai pajadiata. Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada Allah dan Rasulnya saja. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap kedua orang tua kita. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah hak-hak seorang ibu dan bapak?" Rasul menjawab, "Mereka bisa menjadi syurgamu dan bisa menjadi nerakamu. Keridhaan mereka akan membawamu ke syurga, namun sebaliknya kemurkaan dan kemarahan mereka akan menyeretmu ke neraka. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Keridaan Allah tergantung kepada keridaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Berbahagialah kita yang masih memiliki orang tua ataupun salah satu di antaranya. Terutama ibu bisa membawa kita masuk ke surga apabila mereka sudah tua renta, tak berdaya, tergeletak, tak bisa apa-apa.
Hari-harinya sudah tidak lagi ceria, menunggu masa seraya menahan rasa sakitnya. Ingin berbuat banyak, namun seraya menahan rasa sakitnya dan tidak bisa. Ingin minta tolong, malu dengan anak dan menantunya. Semua keinginan dikubur dalam hatinya, menunggu dan menunggu siapa yang peduli dan siapa yang mampu memberikan kasih sayang kepadanya. Dalam kondisi seperti ini, para hadirin sekalian, inilah ladang amal besar kita yang bisa kita lakukan. Apabila kita termasuk anak yang peduli, mau meringankan beban mereka, mengurus mereka, mengasihi, menyayangi dan meringankan beban mereka, maka surgalah balasannya. Kita harus menyadari apapun yang pernah kita lakukan selaku anak kepada bapak ibu kita, berapapun yang pernah kita berikan kepada mereka, wallahi, demi Allah, belum mampu setimpal dan jauh dari pengorbanan dari orang tua kita. Kasih sayang mereka tidak terbalaskan dengan cinta dan penghormatan kita kepada mereka. Ingatlah masa-masa kecil kita ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dicium, digendong dan dituntun oleh mereka. Bagaimana sekarang ketika mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa tergeletak sakit sendirian di rumah tua, berapa kali kita menengoknya? Berapa kali kita menciumnya? Berapa kali kita menggendong dan menuntunnya? Berapa kali kita menyuap mereka sebagaimana dulu mereka menyuapi kita? Berapa kali kita ucapkan terima kasih kepadanya? Berapa kali kita tersenyum kepada mereka? Berapa kali kita memeluk mereka dan penuh kasih sayang sebagaimana mereka memeluk kita sembari mencium kita? Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, inilah salah satu waktu yang tepat bagi kita untuk mengulurkan tangan dan bersimpuh di hadapannya. Ciumlah tangan yang dulu lembut membelai kita, namun sekarang sudah mulai keriput dimakan usia. Mohon maaf kepadanya, mohon keikhlasan dan doa restunya. Mari doakan mereka agar diberi kemudahan oleh Allah dalam menjalani hidupnya. Ia kembali menghadap kepada Allah dengan husnul khatimah dan kita tabah menghadapinya. Namun hadirin rahimakumullah, apabila kedua orang tua kita sudah tiada, sudah tidak bersama kita lagi, bukan berarti kita tidak bisa menebus kesalahan kita kepada mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila seseorang yang kedua orang tuanya sudah tiada, sedang ia mendurhakainya, kemudian ia sering mendoakan dan meminta ampunan untuknya, maka dengan sebab itu ia digolongkan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, sekiranya ada waktu luang, kunjungilah makam kedua orang tua kita. Lihatlah ia tergolek di dalam kubur tak berdaya, memohon belas kasihan doa dari anak dan keluarganya. Ia pasti akan tersenyum ketika ada yang mendatangi dan mendoakannya. Tentunya sedih jika penghuni kubur yang lain dikirimkan doa, sementara ia tidak ada satupun yang mengunjunginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melalui khutbah ini, selagi kita masih diberikan umur panjang, kita jadikan momen Idul Fitri ini untuk kita berbakti kepada orang yang kita dianggap hormati, mereka masih maupun yang sudah tiada. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Marilah kita membina persahabatan kepada semua dengan penuh kasih sayang, pererat batin antara kita agar tercipta suasana yang marhamah, penuh cinta dan kasih sayang, sehingga terjadi hablum minallah wa hablum minan nas yang hakiki. Oleh karena itu, marilah setelah salat Id ini kita laksanakan, kita saling ulurkan tangan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sahabat dan segenap orang yang mengenal bergaul dengan kita. Untaikan kalimat maaf kepada mereka, seraya membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni apabila ada dua orang yang saling bersalah namun tidak saling memaafkan. Melalui puasa di bulan suci Ramadan, dosa kita kepada Allah diampuni. Sementara dengan hari raya Idul Fitri, kita diberi kesempatan untuk menghapus dosa kita kepada sesama manusia. Melalui mimbar ini,
Kami mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk menundukkan kepala sejenak sembari merenungi dan menyadari bahwa betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah satu-satunya zat yang maha sempurna. Sebagaimana Engkau tak henti-hentinya memberikan nikmat, maka anugerahkanlah kami rasa syukur kepadamu yang tak henti-hentinya pula. Ya Allah, saat-saat yang syahdu ini, kami segenap hamba-hambamu berkumpul, bersimpuh di tempat yang suci yang penuh rahmat dan keberkahan, menyebut namamu yang agung, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah yang maha penyayang, sayangilah kepada kami, lindungilah dan bimbinglah kami, lapangkan rezeki kami, kuatkan azam kami dan berkati jalan kami. Ya Allah, bersihkanlah hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki, persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu. Jangan Engkau biarkan setan musuhmu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Allah, berikanlah bimbinganmu untuk pemimpin negeri ini agar dapat berlaku adil dengan syariatmu di atas bumi yang tidak sejengkal pun melainkan milikmu. Ya Allah, Engkau pelindung kami, Engkau pemberi petunjuk orang-orang yang bingung, Engkau pemberi kecukupan orang-orang kekurangan, Engkau pemberi ketenangan orang-orang yang gelisah. Ya Allah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lupa Engkau ingatkan, yang gelisah Engkau tenteramkan, yang sedih Engkau gembirakan, yang meminta Engkau beri dan kabulkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni seluruh kekhilafan dan kehilasan dan dosa kami. Anak-anak kami, suami kami, istri kami belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Allah, yang mengetahui segala keburukan, aib dan maksiat kami, ampuni seburuk apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang kelak kepadamu dengan dalam bentuk jasad yang suci dan bersih. Ya Allah, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan masa lalu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha penyayang, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar kepada mereka, ya Allah. Ampuni sikap tak peduli kami atas mereka, ya Allah. Berikan kesempatan kami berbakti kepada mereka, ya Allah. Lembutkan hati mereka untuk kami, agar ridha mereka mengantar kami kepada ridhamu, ya Allah. Dan jika Engkau telah mengambil mereka kepadamu, maka basuhlah mereka dengan kelembutan, ampunan dan rahmatmu, serta pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat syurga. Tidak akan ada nikmat tanpa bersama kedua orang tua kami. Ya Allah, bukakan pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya Engkau tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan sisa umur kami menjadi jalan kebaikan bagi ibu bapak kami. Jadikan kami menjadi anak yang soleh, yang dapat memuliakan kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ampunilah dan ridhoilah mereka dengan keridhaan yang mengantarkan mereka kepada semua jenis keridhaanmu, membawa ke tempat-tempat yang mendatangkan maaf dan ampunanmu, serta tempatkanlah mereka di negeri yang mulia yang aman, yaitu surgamu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka dengan pengampunan menyeluruh yang menghapus dosa-dosa mereka terdahulu dan keburukan yang selalu mereka lakukan, dan rahmatilah mereka dengan rahmat yang mampu menerangi pembaringan mereka dalam kubur, serta selamatkanlah mereka pada saat kebahagiaan hari menakutkan. Terakhir, marilah kita bersama-sama memikirkan apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan.
Salah satu ciri orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang senantiasa selalu memikirkan ke depan apa yang menjadi lebih baik ke depannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وزكاتنا وصدقاتنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.